Ya, selamat siang Bapak Ibu CGP hebat. Pada siang ini saya akan melaksanakan kegiatan observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, dan saat ini saya ditemani rekan sejawat saya Pak Raja Indra Alamsyah Rambes PDGR yang akan menjadi objek pengamatan saya. Ya, baik, langsung kita menuju kegiatan praobservasi saya. Oke. Selamat siang Pak Raja. Selamat siang Pak Desman. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya? Ya, pada kegiatan ini Pak, kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi tujuannya ini Pak, ketika Bapak nanti melakukan pembelajaran di kelas, nanti Bapak bisa menjadi lebih siap dan bisa menjadi lebih percaya Pak. Kemudian Pak, kegiatan praobservasi ini juga ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh Pak ya? Boleh. Ya, untuk pertanyaan yang pertama Pak, dalam pembelajaran nanti Pak ya, tujuan pembelajaran seperti apa Pak yang akan Bapak terapkan dalam pembelajaran di kelas? Oke, jadi nanti yang mau saya terapkan pertama materinya kan tentang gerak ya. Jadi dari gerak itu ada 3 tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan nanti dalam pembelajarannya. Yang pertama itu adalah nanti peserta didik mampu menganalisis pengaruh jarak dan waktu terhadap kecepatan dengan benar. Yang kedua itu adalah peserta didik mampu menganalisis juga pengaruh antara kecepatan dan waktu terhadap percepatan dengan benar. Nah, yang terakhir nanti adalah peserta didik mampu mengkomunikasikan hasil yang mereka sudah dapat melalui DKP nanti ke depan kelas ya, presentasi nanti perwakilannya itu dengan benar. Begitulah. Berarti materinya tidak terlalu berat. Kemudian untuk area pengembangan, untuk arah perkembangannya, pengennya yang Bapak kembangkan dari murid Bapak ini nanti gimana kira-kira? Nanti apa yang Bapak kembangkan? Yang bisa saya tekankan sebenarnya yang pertama itu adalah meningkatkan kemampuan peserta didik kita kan dalam menganalisis hubungan itu tadi. Yang pertama adalah hubungan yang jarak dengan waktu, dengan kecepatan benda, dengan kecepatan benda. Yang kedua adalah kalau kita maunya mereka menganalisisnya juga di hubungan antara kecepatan dan waktu pada kecepatan. Itu pentingnya bisa karena termasuk krusial di dalam materi gerak ini. Dan yang terakhir itu adalah tentu nanti mereka menjadi dengan tujuan yang saya terapkan ini, mereka menjadi lebih percaya diri untuk mempresentasikan hasil yang sudah mereka dapat melalui DKP yang tadi saya akan berikan. Oke, berikutnya Pak, dalam pembelajaran yang kita lakukan, model pembelajaran yang seperti apa Bapak terapkan nanti dalam pembelajaran? Model pembelajaran yang saya terapkan dalam pembelajaran diferensiasi itu proses yaitu tentang kesiapan belajar dari peserta didik. Dan nanti dari situ terbagi atas 3 kelompok. Jadi tidak ada kelompok yang masih, kemudian dia ada kelompok yang sedang berkembang, dan yang terakhir adalah belum berkembang. Jadi kan itu kan untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka yang terakhir kan ke tergerak ini. Nah, yang kedua itu tentu kita sebagai guru mendampingi dan memberikan bimbingan kepada setiap kelompok. Nah, tentu setiap kelompok yang sudah sebelumnya tadi bimbingan sudah beda. Jadi saya mulai dulu yang belum berkembang ya. Jadi yang belum berkembang itu saya berikan bimbingan dengan teknik scaffolding. Nah, dalam artinya di sini saya nanti akan memulai dari awal lagi memberikan secara eksklusif dengan mereka ya, duduk bersama mereka di dalam kelompok materi mereka termasuk cara
mengimplementasikan dalam soal, ya kan? Apa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau untuk yang kedua ini, saya memastikan konsep yang mereka kerjakan di dalam soal itu benar. Sementara yang mahal ini saya hanya mengecek apakah mereka sudah pada jalan yang benar untuk mengerjakan soal-soal tadi. Jadi kita belum terlalu sama semua. Ini namanya integrasi. Jadi tentu bimbingan itu juga berbeda. Nah, yang terakhir metode yang saya pakai itu tadi ada LKS, ya, soal nanti atau LKPD yang sekarang. Kemudian yaitu menggunakan model metode pembelajaran PBB. Itu nanti soal yang pertama, kasusnya nanti saya kasih dulu beberapa soal untuk kritis mereka supaya ketahuan itu mana yang termasuk berkembang, jalan berkembang. Nanti fokusnya ya model pelajarannya pembelajaran diferensiasi, kemudian PSE juga, karena nanti mereka ada sepakat menjelaskan soal ada data splitting, integrasi, sama nanti terakhir kita. Oke, berikutnya Pak, ini sebetulnya saya tanyakan kemudian penilaian atau evaluasi pembelajaran yang Bapak terapkan ini gimana? Penilaian pembelajaran. Penilaian tentu nanti secara pribadi itu proses juga saya lihat bagaimana mereka berkembang. Misalnya kayak berkembang ini kan setelah saya dikasih materi secara eksklusif, saya akan pilih mana yang dia cepat berkembangnya. Setelah saya kasih eksklusif dari materinya, Iya. kalau dia memang sebenarnya sudah kalau dia belum berarti bukan. Itu lagi proses dan nanti akhirnya dia senilai soal yang mereka kerjakan tadi apakah sudah memenuhi. Penilaian ada rasa. Ya, proses dan akhir juga. Pak, saya pikir ada pertanyaan lain ya. Kemudian sasaran kelasnya akan Bapak laksanakan nanti dan juga waktu pelaksanaan. Sasaran kelasnya adalah kelas 74. Iya, Kelas 74 nanti kita akan laksanakan di hari Jumat. Di hari Jumat otomatis itu setelah lusa ya, lusa itu tanggal 8 ya. Les 1 sampai 3. Ya. Oke, saya harapkan Pak nanti di hari Jumat ya Pak jadwal yang sudah membuat juga kita laksanakan observasi Pak ya nanti untuk pelaksanaan observasinya dapat Bapak laksanakan secara maksimal Pak ya. Dan juga mulai sudah Bapak buat tadi dan sudah Bapak rencanakan tadi. Saya berharap juga selama saya mengamati nanti kemudian ada beberapa instrumen terpenuhi Pak ya, dan juga ada beberapa tercatat dan juga pembelajaran yang Bapak sampaikan juga dapat tersampaikan dengan baik dan observasi nanti berjalan dengan baik. Oke, demikian lagi kegiatan pasca observasi kita Pak. Semoga hari Jumat Pak Bapak dapat melakukan observasi dengan baik. Terima kasih ya Pak Reza untuk waktunya. Ya, Oke, selamat